Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan belajar cara menggunakan table saw jenis panel saw seperti ini. Oke, langsung aja ya. Jadi menurut saya table saw jenis panel saw ini adalah table saw yang terbaik. Dan terbaik itu maksudnya versi saya, sesuai kebutuhan saya. Karena saya biasanya menggunakan bahan-bahan plywood atau multiplex, kemudian sering juga menggunakan kayu solid. Nah, table saw seperti ini itu paling populer itu di Eropa, terutama di Austria ataupun Jerman. Dan kalau misalkan di Amerika, mereka lebih sering menggunakan justru yang kayak job set saw, kontraktor saw, kemudian kabinet saw juga. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan panel saw ini, serta kita akan belajar cara menggunakannya, tips dan triknya pun seperti apa. Nah, panel saw ini adalah panel saw dari Hammer, tipenya adalah K3 Winner. Ini saya beli itu di akhir Desember 2019, kemudian terjadi pandemi corona, akhirnya yang seharusnya itu diimpor dalam waktu 6 bulan, itu molor sekitar jadi 7 atau 8 bulan gitu baru sampai. Dan seperti yang sudah saya bikin di video sebelumnya, table saw jenis panel saw seperti ini tuh sangat berat banget. Ini adalah sekitar 300 kg beratnya. Namun kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang panel saw seperti ini, kamu bisa follow Instagramnya Felder Group Indonesia. Sudah saya taruh linknya di bawah di deskripsi video ini. Di sana nanti kamu bisa menanyakan penawaran harga, tanya ada promo atau tidak, terus tanya pengiriman tuh berapa lama, produknya apa aja dan sebagainya. Kalian cari informasi sebanyak mungkin di situ. Perbedaan signifikannya dengan table saw jenis kabinet saw dan sebagainya, panel saw itu punya ciri khas, punya sliding table yang sangat bagus, panjang, kuat, kokoh, dan fungsinya itu sangat kita butuhkan banget. Karena setelah saya punya ini, baru tahu kalau misalkan slidingnya ini benar-benar kuat dan sangat presisi. Dan itu sangat membantu banget untuk kita yang biasa bermain plywood besar-besar gitu ya. Untuk sudutnya, miter cut-nya ini juga gampang banget dirubah-rubahnya. Tinggal kita kendorin aja yang di sini, kemudian di sini juga, dan ini sudah kita bisa set di posisi sudut yang kita inginkan mau di sebelah mana gitu ya. Kalian bisa menaruh cross cut fence-nya ini di depan sini maupun di belakang sini, tergantung dengan material kayu atau jenis potongan apa yang kalian inginkan. Biasanya kalau panel saw untuk kayu-kayu multiplex, kayu solid yang panjang, saya akan taruh ini di ujung depan dan ini bisa digeser ke paling depan, ujung depannya si panel saw atau si track saw-nya ini ya. Terus kita kunci, taruh sini. Tapi kalau misalkan kalian mau gunakan ini sebagai cross cut biasa, ini bisa dipindah ke sebelah sini. Jadi lebih aman sih kalau menurut saya untuk melakukan pemotongan yang kecil-kecil. Kelebihan lainnya pada bagian stoppernya di cross cut fence ini sangat akurat menurut saya. Jadi di sini ada indikator titik dan angka-angka di meteran ini, kemudian ini bisa kita kunci di posisi tertentu, lalu kita bisa buka ini dan kita tutup atau kita aktifkan stoppernya ini. Jadi fungsinya kalau kalian mau memotong papan ini menjadi siku dua-duanya, itu kita potong dulu yang sini siku, jadi ini belum diturunin ya. Terus kemudian kalau sudah dipotong baru kita balik dan ini kita turunkan sehingga bagian sikunya itu ada di sebelah sini dan tinggal dipotong bagian kanannya sini menjadi siku dan ukurannya sesuai banget. Selanjutnya untuk bagian fence-nya ini sudah sangat kokoh banget. Kemudian ini juga bisa maju mundur, bisa sebagai stopper juga, dan angka-angka di bawah sini mindahnya pun simple, angka-angkanya pun sangat jelas dilihat dan ukurannya bisa kita tentukan di sini tanpa harus menggunakan meteran tambahan lagi untuk menentukan di mana posisi mau memotong. Jadi itu sangat enak sekali. Menurut saya sih itu bedanya antara table saw buatan maupun pabrikan. Jadi angka-angkanya ini udah akurat, tinggal kita potong, nggak perlu meteran tambahan lagi. Dan ini pun bisa kita lepas dan kita posisikan menjadi seperti ini. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita motong papan yang kecil-kecil itu kita lebih aman gitu ya. Jadi misalkan kita mau motong papan kecil, itu tidak akan menjepit papan tersebut dan membuat kita lebih safety. Kelebihan lainnya pada table saw jenis panel saw ini adalah scoring pisaunya. Jadi kita bisa aktifkan dan nonaktifkan scoring ini dengan cara memutar baut-baut yang ada di sini. Kita bisa naikin, bisa turunin, dan kita bisa setel ini ke arah kanan dan ke arah kiri sesuai dengan sejajarnya si pisau utama ke pisau kedua scoring ini.
Untuk menyetingnya, kalian bisa gunakan penggaris seperti ini, dipaskan pada mata-mata pisau yang di depannya, kemudian kita sesuaikan dengan pisau yang di belakang. Itu bisa kalian dapatkan dengan cara memutar baut yang ada di sebelah sini. Jadi ini bisa kita putar sehingga dia bisa maju ke kanan dan juga maju ke kiri sesuai dengan garis yang kita tentukan ini ya, biar ini terjaga dengan pisau di depannya lurus. Setelah itu tinggal kita kencengin penguncinya yang ada di sini. Dengan powernya 4 PK atau sekitar 3000 watt, kemudian ada scoring saw-nya, ada bagian reeving knife-nya yang sudah sangat kokoh, kemudian ada tracknya seperti ini dengan sistem crosscut fence yang mudah sekali dan akurat, serta fence-nya, rib fence-nya ini juga sangat enak untuk dipindah-pindah, serta sangat rigid, sangat kuat. Terdapat beberapa safety kalau misalnya kita membuka pisau itu harus dibuka slidingnya, dan kemudian itu pisau otomatis mesinnya tidak bisa menyala karena ada safety di situ. Kemudian di bawah sini juga ada emergency stop, dan itu sangat memudahkan kalau terjadi apa-apa lalu kita harus segera mematikan si mesin ini, tinggal kita tekan aja safety yang di situ udah mati mesinnya. Dinamonya ini juga mempunyai kelebihan, yaitu ketika dia sudah berputar kemudian kita matikan, kontaknya kita matikan, dalam beberapa detik itu pisaunya langsung mati sendiri, dan itu salah satu fitur yang sangat bagus menurut saya. Kebetulan table saw yang bisa saya beli ini adalah table saw yang tidak terlalu besar, jadi ini hanya bisa memotong kalau menggunakan yang crosscut fence dan juga track saw-nya ini sekitar 3/4 sheet of plywood, jadi tidak bisa memotong atau membelah utuh. Kalau mau membelah utuh menggunakan panel saw yang saya punya ini, saya harus melepas ini, kemudian menggunakan table saw ini sebagai table saw biasa, jadi memanfaatkan fence-nya ini untuk memotong gitu ya. Jadi nanti setelah terpotong, terbelah, baru kita crosscut lagi, sangat nyaman banget menggunakan crosscut fence yang ada track saw-nya seperti ini. Nah, itu tadi adalah beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan, dan untuk kekurangannya mungkin kalau misalkan kalian mau setting sendiri itu agak ribet karena banyak sekali part-part yang bisa berpindah di sini. Beda dengan kalau misalkan table saw biasa, paling kalian hanya merubah atau menyesuaikan settingan fence ini dengan si pisau ini supaya paralel, supaya lurus. Kalau di sini selain itu kita juga harus scoringnya ini harus kita sesuaikan. Fence-nya ini, crosscut fence-nya ini harus benar-benar siku, sudut-sudutnya itu juga harus benar sesuai dengan indikatornya dan sebagainya. Beruntungnya ini kemarin ketika datang itu sudah settingannya itu tinggal saya pakai. Jadi mungkin dari sana udah di set semuanya. Ketika saya tes, potong-potong-potong, meter 45, apa segala macam, sikunya seperti apa itu udah dapat semuanya. Jadi saya tinggal pakai. Tetapi karena ini tuh tidak terlalu besar, saya membutuhkan beberapa upgrade biar bisa berfungsi sesuai dengan apa yang saya mau. Salah satunya adalah table tambahan. Di depan sini ada table tambahan yang saya bikin dari multiplex, kemudian ada rangka kayu di bawahnya, dan di depan situ ada kaki yang bisa di-adjust di bawahnya sehingga saya bisa atur ini level dengan table aslinya. Kemudian untuk bagian yang sebelah sini, merekatkan ke rangkanya sini, ada beberapa lubang baut gitu yang bisa saya manfaatkan untuk melakukan pengencangan si rangka ini ke body table saw aslinya ini. Dan hasilnya itu sangat-sangat memberikan solusi saya, sehingga saya setiap kali memotong papan itu tidak langsung jatuh ke depan tapi masih tertahan di depan sini. Yang kedua, di sini saya sudah mengganti zero clearance insertnya ini menjadi sangat-sangat minim lubangnya, sehingga pada awal saya motong itu gapnya antara lubang pisau ini besar, jadi ada partikel kecil itu, kayu-kayu kecil bekas potongan itu masuk ke dalam, dan seringkali itu mengagetkan karena masuknya itu seperti kenceng gitu. Tetapi memang fungsinya pabrikan itu karena dia bisa dual fungsi. Kalau pada saat kita miringkan ke samping gitu, dia tinggal dimiringkan aja, nggak usah merubah-rubah si zero clearance-nya ini. Nah, kalau teman-teman belum tahu zero clearance insert itu apa, sini saya tunjukin lebih dekat. Nah, zero clearance insert itu adalah papan yang ada di sini atau plastik atau apapun, penutup yang di sini itu biasanya lebar, bawaan pabrik. Nah, itu sangat kurang nyaman dan bahaya buat saya. Kalau motong partikel kecil bisa mengagetkan karena dia masuk ke dalam. Sementara kalau sudah diganti kayu ini, ukurannya itu bisa kita sesuaikan serapat mungkin dengan si pisaunya. Jadi partikel kecil tidak masuk lagi ke dalam sini, sehingga lebih membuat safety kita itu terjaga. Tetapi kekurangannya saat saya mau melakukan pemotongan secara meter, miring seperti ini pisaunya, ini harus saya lepas dulu. Saya berkorban seperti itu, melepas memasang demi memotong itu secara aman.
Toh saya melepas memasang ini jarang sekali motong secara miter seperti ini. Saya lebih suka merubah fans crosscut-nya ini untuk melakukan pemotongan secara miter. Nah, Sobat ABS, track saw-nya ini bisa juga kita manfaatkan sebagai mesin jointer, yaitu untuk meluruskan satu bagian sisi kayu edging seperti ini dengan cara menambahkan klem seperti ini supaya lebih aman ya. Dan kita pasang kayunya di belakang sesuai dengan yang kita inginkan, lalu tinggal kita klem seperti ini. Tinggal kita jalankan, lalu hasilnya akan sangat lurus dan kita pun aman gitu ya. Jadi ini salah satu tambahan atau saya mengakalinya dengan menambahkan sesuatu. Ini adalah yang selanjutnya. Namun jika kalian mau beli ini secara pabrikan, dari Felder Group juga menyediakan yang spesialis khusus untuk panel saw seperti ini. Nah, upgrade selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan menambahkan 2 buah papan seperti ini di belakang sini ke workbench yang kalian punya. Jadi pastikan juga workbench ini sejajar atau kurang lebih sama tingginya dengan si table saw ini. Ini fungsinya adalah pada saat kita memotong bagian papan atau plywood yang lebar, itu kita punya bantuan support di sini sehingga tidak jatuh ke bawah atau kita keberatan dan kesusahan pada saat mau membelah tengah gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya plywood yang tebal ya dan berat, taruh di sini, itu akan lebih nyaman dan mudah gitu ya. Jadi tidak akan jatuh ke bawah. Sehingga kita bisa memotong papan ini dengan lebih nyaman tanpa harus takut dia jatuh. Karena seringkali saya melakukan itu. Jadi pada saat ditaruh di belakang sini tanpa support yang kayu ini, dia masih aman, tapi ketika dia lepas dari si table di belakang sini, dia kayak jatuh gini. Jadi saya kaget, depannya itu agak belok gini ya, dan itu kurang aman juga. Makanya saya tambahkan upgrade lagi dengan ini, dan ini bisa kita lepas aja setiap kali kita ingin, kita taruh, kita pasang semau kita. Oke Sobat ABS, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam praktek cara memotong atau cara menggunakan mesin table saw jenis panel saw ini. Pertama-tama seperti biasa ya, kita sesuaikan ketinggian si pisau ini dengan cara mengaturnya. Ada crank di belakang sini yang bisa kita tarik, puter gitu untuk menaikkan atau menurunkan pisau. Dan kurang lebih pasnya itu adalah 6-10 mm di atas papan yang kita mau potong ya, ketinggian pisaunya. Setelah itu, baru kita lakukan proses pemotongan. Nah, bedanya si panel saw ini dengan yang lain, tanpa menggunakan track saw seperti ini, kalau menggunakan track saw seperti ini, sudah ada crosscut fence yang di sini, taruhlah bagian papan ini tidak siku sama sekali, kita bisa gunakan ini sebagai acuan ya. Sekali lagi tadi kayak seperti jointer seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan satu sisi itu yang akhirnya lurus. Setelah lurus, kita potong, baru kita bisa menggunakan si fence-nya ini, rib fence yang ini untuk memotong sesuai ukuran yang kita mau. Contohnya seperti ini. Ini anggapannya tidak lurus ya, baru kita potong seperti ini. Kita nyalakan mesinnya, lalu kita potong. Dengan begitu, kita jadi punya satu referensi edging yang lurus, lurusnya lurus banget, dan ini bisa kita pakai untuk referensi memotong sisi sebelahnya ini di situ, di fence rib cut-nya. Nah, untuk memotong rib cut ini, kita bisa menggunakan fence-nya ini, kemudian dengan bantuan push stick seperti ini, jika papan yang kita potong itu terlalu kecil, atau ukurannya 5 cm ke bawah gitu ya, atau 10 cm ke bawah. Masih sama, kita nyalakan lalu kita potong. Dan ini hasilnya pun sudah sangat lurus, perfect banget. Nah, sekarang untuk memotong secara crosscut, bagaimana caranya? Caranya gampang banget ya. Ini stoppernya yang bisa kita pindah-pindah, kita sesuaikan di mana posisi yang akan kita potong, ukuran berapa. Misalnya ukuran 40 cm. Kita tinggal atur di 40, kita kunci. Nah, karena ini papan sudah lurus dua-duanya, jaraknya ini sama, tapi sini belum tentu siku, maka saya akan sikukan dulu dengan stopper masih di atas. Kita taruh seperti ini, kita tekan ke fence, lalu kita potong. Setelah satu ini saya yakin dia siku,
Karena mesin ini bisa kita setting supaya siku seperti apa. Sudah kita sikuin, baru kita turunkan stoppernya ini. Lalu kita balik papannya dan ke arah stopper sini. Setelah itu baru kita potong lagi. Dan itu memungkinkan kita untuk motong secara berulang-ulang dengan panjang yang sama persis. Tapi ini sangat kurang nyaman kalau misalkan kita mau motong papan yang kecil seperti ini. Misalnya ini kita mau taruh di sedekat mungkin gitu, terus kita taruh sini, ini kurang aman buat saya. Tapi kita punya solusi. Jadi kita tidak lagi menggunakan yang ini untuk motong yang kecil. Kita gunakan fansnya ini sebagai stoppernya. Tinggal kita atur aja, misalkan kita mau memotong kecil-kecil 10 sentian. Kita taruh di sini 10. Kita kunci dan pastikan ini diturunin ke belakang sehingga nanti pada saat papan ini yang kecil ini kita potong, potongannya itu tidak terjepit dan terjadi kickback. Maka harus kita turunkan fansnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih aman, lebih cepat juga, dan itu salah satu cara mengatasi kalau kita mau memotong papan yang kecil-kecil seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau memotong secara miter cut? Tinggal kita kendorin dua buah knop yang ada di sini, sama satu yang di sini. Kemudian kita arahkan dia mau ke sudut berapa. Misalkan 45 derajat ada di sini, tinggal kita atur, tarik, sampai dia di 45 derajat. Dia ada lubang-lubang ini ya, jadi nanti kalau di 45 itu dia otomatis akan ngunci sendiri. Nah, oke, ini udah posisi 45, lalu tinggal kita kencengin knop-knop yang tadi kita kendorin. Kemudian untuk memotongnya, sama seperti cross cut tadi, kita tinggal taruh papan di sini dan tinggal kita jalankan. Di bagian sini juga sudah ada indikator derajat-derajat yang mau kita tuju, atau tinggal berpacu pada lubang-lubang ini. Nanti kita lihat lagi dia sudah ada di sudut yang sudah kita inginkan atau belum. Kalau sudah, tinggal kita kunci lalu kita potong-potong. Kemudian untuk mengembalikan dia di posisi 90 derajat lagi dengan cepat, ada bagian di sini yang bisa kita atur ya. Kemudian kita naikkan dan kita arahkan cross cut fence-nya ini ke sini, mentok, sehingga setelah dikunci dia sudah posisinya 90 derajat. Itu sudah dijamin karena sudah saya lakukan tes beberapa kali dan hasilnya sangat-sangat presisi. Oke Sobat ABS, itu tadi adalah video tips dan trik cara menggunakan panel saw dan juga kelebihan dan kekurangannya panel saw terbaik atau table saw terbaik versi saya. Sekali lagi, terbaik itu artinya beda-beda buat setiap orang. Terbaik buat saya belum tentu terbaik buat kalian, tetapi terbaik buat saya artinya dia sesuai dengan kebutuhan yang saya mau gitu. Kekurangannya tadi, selain dia itu banyak part-part yang harus kita setting dan sebagainya, sebenarnya juga banyak sih, kayak misalkan dia itu karena dayanya gede, 3000 watt, belum tentu banyak juga orang yang mempunyai daya besar di rumah atau di workshopnya. Kemudian selain itu dia juga besar dan dia butuh space yang besar juga di sekelilingnya untuk melakukan pemotongan secara maksimal. Kalau kalian merasa bisa mengatasi itu semua, ya berarti itu adalah suatu kelebihan juga mempunyai table saw seperti ini. Buat teman-teman yang bercita-cita pengen punya panel saw seperti ini, kalian bisa cek langsung aja DM Instagramnya di Felder Group Indonesia. Cek linknya di bawah di deskripsi di video ini. Karena kalau tanyain harganya sekarang mungkin sudah beda lagi, ada promo atau tidaknya juga beda lagi. Tanyain kapan pengirimannya dan berapa lama sampai ke Indonesia atau ke workshop kalian. Mungkin kalian juga tertarik dengan produk-produk lainnya seperti Felder maupun format 4-nya. Kalau saya ini pakai yang Hammernya. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sudah nonton video kali ini. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa cek juga video-video saya sebelumnya karena banyak banget tutorial yang sudah saya bikin menggunakan panel saw ini di video-video saya yang lainnya. Buat teman-teman tetap semangat, terus berkarya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!